Ya Allah, geng, malu, geng, malu sangat, geng. Malaysia itu udah kurang baik apa? 5 juta WNI dibantu pekerjaan di Malaysia. Tapi apa balasannya, geng? Malahan WNI mencuri kabel di Malaysia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru kemarin, geng, baru kemarin viral warga negara Indonesia buat hal di Malaysia. Saya tahunya ini dari komentar, geng. Kita baca dulu komentarnya, geng ya. Ini dari @murni1582. Bang Zainal, mengapa TV Indo tak bersuara tentang 7 warga Indo mencuri kabel di Palantam Minyak Terengganu? Negara kerugian RM berjuta-juta. Wow. Mengapa Presiden Parti Buruh, Parti Buruh itu ya, Partai Buruh ya, Partai Buruh Indo tak bersuara pun? Kalau nak baling telur bukan main lagi. Wow, 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 wow. Gini, kenapa ini memang viral. Saya pun juga dikirimin link ya. Nanti kita tengok bersama-sama juga linknya dari video case ini, warga negara Indonesia ini. Kenapa? Saya jawab dulu ya. Mengapa TV Indo tak bersuara tentang 7 warga Indonesia yang buat hal di Malaysia? Karena ya, saya pun juga sering tengok di berita-berita TV Indonesia. Itu isinya itu masalah-masalah di Indonesia sendiri, geng. Banyak masalah-masalahnya di Indonesia ini, sehingga bermenit-menit penuh dengan berita-berita tersebut, geng. Ada yang pelajar RD sekolah dasar, kalau di Malaysia itu masih darjah ya, yang merakit minuman keras. Ada juga tentang koruptor, artis-artis, dan waduh banyak sangat, geng. Jadi mungkin tak sempet ataupun belum, kita belum tahu ya. Ya gitu, kembali lagi karena saking banyaknya masalah-masalah di Indonesia, geng. Nah, ini yang membuat malu seluruh rakyat Indonesia, geng. Hanya tujuh orang pencuri dari Indonesia membuat malu seluruh rakyat Indonesia, dan ini terjadi di Malaysia. Karena tadi saya juga dikirimin linknya, sekarang kita tengok bersama-sama. Ini dari media televisi Malaysia, kan ya. Baik, seterusnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM Terengganu menahan 7 lelaki warga Indonesia yang menceroboh pelantam minyak tidak berpenghuni di lapangan Tembikai di kedudukan 77 Batu Nautika dari perairan Kuala Terengganu semalam. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata pihaknya menerima maklumat daripada syarikat cari gali minyak tempatan selaku pemilik pelantar tersebut berkaitan pencerobohan itu pada jam 1:30 tengah hari Rabu lepas. Khairul Anwar berkata hasil pemeriksaan membawa kepada tangkapan suspek yang berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun yang bersembunyi di ruang ventilasi. Beliau berkata suspek yang direman 7 hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 378 Kanun Keseksaan dihantar menggunakan sebuah bot ke pelantar tersebut sebelum ditinggalkan pemandu yang melarikan diri selepas menyedari kehadiran kapal yang membawa kru operasi pelantar. Pihaknya turut merampas peralatan digunakan suspek untuk mencuri perkakas penting di pelantar tersebut berdasarkan penemuan kesan kabel yang telah dipotong dan bateri yang dilonggokkan sepanjang 2 hari di situ. Sementara itu, beliau memaklumkan pihaknya masih menganggarkan nilai rampasan. Namun impak kecurian perkakasan berkenaan boleh menjejaskan operasi serta produksi syarikat terbabit hingga dipercayai mencecah puluhan juta ringgit sehari. Impak kepada pengoperasian itu amat besar. Sebab satellite punya saya platform ni, dia adalah mengenerate untuk expand production tu, membantu. Bila stok benda tu,
produksi itu terganggu, itu yang akan impact sangat besar lah. Dan satu lagi kita risau, yang dia orang naik atas platform ni tak tahu apa benda tu. Dia potong kabel sana, potong kabel sini. Yang kita paling risau, platform yang mengeluarkan gas. Sekali dia potong, leak gas, spark api, habis. Itu disaster. Pencuri pelantar minyak 7 WNI ke Kep Maritim Malaysia. Bro, baru aja ada berita yang bikin geger nih di Malaysia. 7 warga negara Indonesia ketangkep maritim Malaysia gara-gara masuk pelantar minyak kosong di perairan Terengganu. Seriusan? Kok bisa? Ini kejadian di titik 77 Batu Nautika dari Kuala Terengganu pas kru operasi pelantar ngeh kalau ada orang asing yang sembunyi di ruang ventilasi sama bilik generator. Jadi gini, awalnya kru pelantar curiga pas mereka ngecek rutin, terus mereka laporin ke pihak berwajib. Kapal maritim Brawa langsung dikerahin buat ngejar ke lokasi. Tapi ya, bukan hal gampang bro. Laut lagi bergelora, suasana gelap, dan mereka baru bisa naik ke pelantar jam 11.30 pagi keesokan harinya. Pas dicek, beneran ada bukti kuat kalau pelantar ini habis diceroboh. Banyak kabel yang udah dipotong, baterai numpuk, sama peralatan lengkap buat maling kayak pemotong kabel, spanar, dan tali. Dari hasil interogasi awal, ketujuh-tujuhnya ini diduga diantar pakai kapal yang langsung kabur pas lihat ada kru operasi datang. Mereka ini udah 2 hari di pelantar buat nyolong barang-barang mahal kayak panel surya, baterai berkualitas, dan kabel premium. Kalau ini lolos, bisa rugi puluhan juta ringgit cuy. Yang lebih bahaya, kalau mereka ambil barang vital, operasi minyak di situ bisa terganggu parah. Dan ternyata ini bukan yang pertama kali kejadian. Dari awal bulan Januari tahun ini, udah ada 4 kasus pencurian serupa di pelantar minyak kosong sekitar perairan Terengganu. Nah, ini mulai bikin tanda tanya besar. Mereka ini kerja sendiri atau ada sindikat gede yang ngatur semuanya dari belakang. Gak mustahil kalau ada jaringan kriminal yang udah lama nargetin pelantar minyak kosong buat dijarah. Dengan ketangkapnya 7 orang ini, harapannya sih pihak berwajib bisa ngorek lebih dalam soal jaringan mereka dan mencegah kejadian serupa terulang lagi. Sekarang mereka direman 7 hari buat penyidikan lebih lanjut di bawah pasal 378 Kanun Keseksaan. Yang pasti, ini bukan cuma bahaya buat industri minyak doang, tapi juga buat mereka sendiri. Pelantar minyak itu bukan tempat main-main, bro. Bisa aja nyawa mereka sendiri yang terancam kalau ada kecelakaan pas mereka nyolong barang-barang penting di situ. Pelajaran yang bisa diambil? Keamanan pelantar minyak harus diperketat. Kalau enggak, bakal terus jadi target empuk buat maling. Dan satu hal lagi, pihak berwajib harus serius selidikin apakah ada sindikat besar di balik semua ini. Yang jelas, kasus ini udah bikin banyak pihak sadar betapa gawatnya ancaman ke industri minyak dan gas di Malaysia. IP di luar negeri, kenapa masih ada yang maluin? Goksi guys, belum kelar isu 7 warga Indonesia yang ketangkep gara-gara nyolong di pelantar minyak Malaysia, masih banyak lagi kasus yang bikin nama Indonesia jadi bahan omongan. Emang nggak semua WNI di luar negeri berbuat onar, banyak juga yang kerja keras cari rezeki halal, tapi tetap aja ada segelintir oknum yang bikin malu. Nah, kali ini kita bakal bahas sederet tindakan memalukan warga Indonesia di luar negeri yang bikin kita semua tepok jidat. Kasus-kasus memalukan WNI di Malaysia. Kalau ngomongin Malaysia, negara ini emang udah jadi tujuan utama pekerja migran dari Indonesia. Ada yang kerja sah, tapi nggak sedikit juga yang masuk secara ilegal. Sayangnya, selain cari nafkah, ada juga yang malah jadi biangkrok. Ini beberapa kasus yang sempat heboh. 1. Sindikat pencurian besi dan kabel. Nggak cuma pelantar minyak, banyak kasus pencurian besi dan kabel di Malaysia yang pelakunya warga Indonesia. Biasanya sih ini kerjaan geng terorganisir. Barang hasil curian dijual ke pasar gelap, dan yang rugi bukan cuma perusahaan tapi juga masyarakat, karena listrik bisa mati. Bahkan ada yang kena kesetrum gara-gara kabel dicabut sembarangan. 2. Perompakan dan penculikan di Sabah Friendly Sabah. Sabah sering banget jadi zona merah buat kejahatan lintas negara. Ada kasus perompakan bersenjata, penyelundupan manusia, sampai penculikan buat tebusan yang melibatkan oknum warga Indonesia.
Parahnya, kadang mereka kerjasama sama kelompok bersenjata dari selatan Filipina. 3. Sindikat penipuan online. Lo pernah dengar istilah Macau scam atau love scam? Nah, beberapa kasus penipuan online di Malaysia ini juga ada kaitannya sama WNI yang tergabung dalam jaringan internasional. Mereka ngincar korban lewat telepon atau media sosial, nipu duit sampai ratusan juta, terus kabur. Dan kelakuan memalukan WNI di negara lain. Jangan salah, Malaysia bukan satu-satunya tempat kejadian. WNI juga sering bikin heboh di negara lain, dari Arab Saudi sampai Jepang. 1. Kasus tahanan di Arab Saudi pun, ada aja TKI yang ditangkap di Arab Saudi karena kerja ilegal atau malah terlibat pembunuhan dan pencurian. Nggak sedikit yang kena hukuman mati karena di sana hukumannya super ketat. 2. Penyelundupan narkoba ke Thailand, Cina. Masalah narkoba juga serius banget. Udah banyak WNI yang ditangkap di Thailand, Cina, sampai Iran gara-gara nyelundupin sabu dan ekstasi. Di beberapa negara kayak Arab Saudi dan Cina, hukuman buat penyelundup narkoba itu mati. Bro, pelancong nggak sopan di Jepang dan Korea. Lo pasti sering lihat berita turis Indonesia yang malu-maluin di Jepang dan Korea. Ada yang buang sampah sembarangan, rusakin fasilitas umum, atau bahkan makan di restoran tapi nggak bayar. Udah gitu, nggak sedikit yang protes, nggak jelas kalau ditegur. Kenapa masih terjadi? Pertanyaannya, kenapa masih ada aja WNI yang berani ngelanggar hukum di luar negeri? Beberapa faktor yang bikin kejadian ini terus berulang. Ekonomi sulit, banyak yang nekat kerja ilegal atau nyolong, karena di Indonesia sendiri cari kerja susah dan gajinya kecil. Pendidikan rendah, kurangnya pemahaman soal hukum dan etika, bikin mereka gampang tergoda buat jalan pintas. Kurangnya pengawasan, banyak TKI yang berangkat tanpa izin resmi atau lewat jalur ilegal, jadi susah dilacak dan gampang dimanfaatkan sindikat kriminal. Bagaimana? Sebenarnya, nggak semua WNI di luar negeri berperilaku buruk. Banyak yang kerja keras, jadi pahlawan devisa, dan bikin nama Indonesia bangga. Tapi, kasus-kasus kayak gini tetap harus diatasi. Pemerintah harus lebih tegas dalam ngasih edukasi dan kesadaran hukum sebelum warga berangkat ke luar negeri. Memperketat pengawasan pekerja migran biar nggak gampang dimanfaatin sindikat kriminal. Memastikan ada perlindungan hukum buat WNI yang kerja secara sah di luar negeri. Kesimpulannya, 1 atau 2 orang yang berbuat onar bisa merusak citra jutaan WNI yang baik di luar negeri. Jangan sampai gara kelakuan segelintir oknum Indonesia terus dipandang negatif di mata dunia. Ya, betul. Ayo kita bawa nama baik negara dengan perilaku yang baik juga. Saya rasa ini bukan dilakukan perseorangan, tapi ada sindikatnya, ada kelompoknya. Sebab di Indonesia sendiri juga pernah mengalami ataupun pencurian kabel-kabel macam ini yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Nggak habis pikir, 2 orang asal Madura ini berhasil mencuri kabel tanam milik PT Telkom sepanjang 2 km. Dikutip dari Kumparan, pelaku berinisial SU dan TH memotong kabel tersebut menjadi 450 bagian dengan panjang 1-2 meter. Mereka memotong kabel tersebut menggunakan kapak berukuran 67 cm dan 2 pisau merah yang dijadikan barang bukti. Potongan-potongan kabel tersebut ditemukan di kontrakan yang baru seminggu mereka tempati. Mereka menguliti kabel-kabel tersebut untuk mengambil material tembaganya saja. Polisi masih belum bisa menjelaskan di mana dan bagaimana cara mereka mengambil kabel tersebut. Tapi dari pengakuan pelaku, mereka ternyata disuruh melakukan hal tersebut oleh seseorang yang berinisial R yang saat ini menjadi TPO. Kan? 2 pelaku ini kemudian akan mengirimkan material tembaga tersebut ke pelaku berinisial R ini. Jangan cakap ini karena susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, geng. Bukan soal itu. Ini soal mentality, adab, dan juga pemikiran yang tak sehat. Kenapa saya cakap macam itu? Kalau mentalitinya itu sudah pencuri, dimanapun apabila ada kesempatan pasti mencuri. Bukan soal pasal pekerjaan. Kita ambil contoh di Malaysia tadi, geng. Malaysia itu udah 5 juta membantu angka pengangguran di Indonesia, geng. 5 juta orang Indonesia telah bekerja di Malaysia. Begitu ramainya. Dan yang membuat hal macam ini hanyalah segelintir saja
Tapi kelakuan-kelakuan yang segelintir itu membuat keburukan negara, geng. Bahkan orang Indonesia yang bekerja elok-elok di Malaysia itu kena dampaknya. Di mana akal sehat ini, geng? Dan mentality yang macam inilah yang harus diberantas. Dan saya sebagai orang Indonesia mewakili seluruh Indonesia juga lah ya, agar pihak maritim Malaysia menghukum yang seberat-beratnya kepada pelaku orang Indonesia yang telah mencuri kabel, karena ini sangatlah merugikan. Dan kita tengok dari segi hasil pencurian, geng, memang tak masuk akal. Bodoh orang itu, geng. Resikonya itu nyawa. Tapi yang dijual itu apa? Kabel, hanya yang diambil tembaganya, geng. Dan dia orang itu tak mempunyai pemikiran nanti kalau ini saya curi berapa kerugian negara. Malaysia mengatakan berpuluhan juta ringgit Malaysia karena tingkah laku orang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Mau taruh di mana muka ini, geng, ya Allah. Aduh, ini mana pejabat-pejabat Indonesia? Apa orang tak peduli dengan hal macam ini? Yang kemarin pihak maritim Malaysia kena dor orang Indonesia yang ilegal. Semua Indonesia ini bersuara goncah. Bahkan kantor duta besarnya Malaysia yang berada di Malaysia itu dilempar pakai telur. Nah, kalau yang ini kebalikannya macam mana, geng? Kenapa hanya diam saja? Di mana keadilan Anda? Katanya Anda itu memperjuangkan hak rakyat Indonesia, terutama itu partai buruh. Kenapa nggak mensuarakan hal ini? Coba saya tunggu video Anda yang akan datang. Saya tunggu klarifikasi ataupun penanganan Anda. Kalau saya di sini hanya rakyat biasa, hanya boleh membantu menyebarkan informasi-informasi agar boleh dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia juga, agar ini boleh untuk pelajaran. Jangan sampai hal-hal macam ini terulang lagi, karena ini sudah berulang-ulang terjadi di Malaysia. Dan saya sangatlah berharap ini yang terakhir kalinya. Sekali lagi, saya tunggu videonya Partai Buruh Indonesia menangani hal macam ini. Kalau ini sampai tak ditangani, di mana keadilannya? Yang kemarin itu membuat Malaysia macam itu, sekarang orang Indonesia buat hal macam ini di Malaysia, kenapa senyap? Saya tunggu ya, geng. Saya tunggu karena di sini saya merasa malu sangat. Sebab kenapa? Bukan saya ini terlalu membela Malaysia, tapi saya membela kebenaran. Saya orang Indonesia yang tengah mencari nafkah di Malaysia. Dan setahu saya Malaysia itu udah baik sangat. Tapi apa balasannya? Sekian, terima kasih dari saya. Saya tunggu video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.